Yo, welcome to GYM 2021. Hari ini kita akan ikut ibadah lagi di GYM, ibadah yang kedua di tahun ini. So, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang baru join untuk ibadah. Teman-teman, seperti minggu lalu saya sampaikan, GYM di tahun 2021 bakal tampil berbeda. Ya, bakal ibadah yang inspiratif, inovatif, dan pastinya juga sangat-sangat memberkati teman-teman. So teman-teman, seperti minggu lalu juga saya sampaikan, ya, teman-teman bisa berikan persembahan teman-teman, entah itu mungkin sekarang atau nanti di akhir dari ibadah ini, dengan teman-teman bisa scan QR code ataupun teman-teman bisa transfer bank. Ya, scan QR code teman-teman bisa pakai OVO, pakai GoPay ataupun pakai electronic money yang lain, teman-teman juga bisa transfer ke BCA, dan kami sangat berharap teman-teman bisa gunakan ini sebagai satu kesempatan teman-teman mengucap syukur bisa memasuki 2021. So kalau minggu lalu teman-teman belum ikut GYM, saya hari ini juga mengatakan Happy New Year buat semuanya, selamat bergabung dengan GYM, selamat beribadah, God bless. Shalom teman-teman semua, selamat pagi, dan ya semoga belum terlambat bagi saya untuk bilang Happy New Year buat teman-teman semua. Ya, Happy New Year, New Me, New Resolution. Cuman saya mau ingatin, semoga kita tidak lupa, kita juga harus punya new faith gitu ya. Semoga iman kita semakin tahun semakin diperbaharui juga semakin semangat untuk memuji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya ajak kita bersatu di dalam kasih Kristus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk sepanjang tahun Engkau menyertai kami, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat karunia yang Engkau berikan kepada kami senantiasa sampai hari ini, sampai detik ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu itu, dan saat ini kami ada di tempat kami masing-masing, kami mempersiapkan hati, kami ingin memuji memuliakan Engkau sekali lagi di dalam persekutuan, di dalam ibadah kami di GYM ini Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mempersiapkan hati kami dengan baik, ajar kami untuk supaya kami bisa memuji Engkau dengan luar biasa, supaya kami bisa memuji Engkau dengan kesungguhan hati. Sertai kami ya Tuhan, sertai ibadah kami hari ini, kami tolak segala gangguan dari iblis, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mati dan bangkit, kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengan semangat baru, saya ajak kita semua untuk bernyanyi suatu lagu baru untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi Gloria, kita akan terpujilah Tuhan. Saya ajak kita semua bertepuk tangan di rumah kita masing-masing ya. Mari kita bawa pujian baru bagi Tuhan. Satukan suara kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sekali lagi datang bawa pujian bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria bagi Tuhan. Gloria,
you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. To all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Banyak puji-pujian dari kita benar-benar kita nyanyikan dari hati kita. Teman-teman silahkan duduk, silahkan teman-teman tenangkan hati dan pikiran. Teman-teman memasuki tahun yang baru, kita sadari atau tidak ya, tahun berganti tahun, senantiasa Tuhan selalu beserta kita. Bahkan sudah berbulan-bulan kita beribadah di rumah masing-masing. Kita berada dalam suatu situasi pandemi ya, dalam suatu situasi yang mungkin penuh ketidakpastian dalam hidup kita. Tapi teman-teman saya yakin banyak dari kita yang merasa Tuhan itu terasa semakin lama semakin jauh dari kita. Atau jangan-jangan kita yang semakin jauh dari Tuhan. Ya apapun itu intinya saya yakin dan percaya banyak dari kita, termasuk saya sendiri yang merasa bahwa semakin kita tidak ke gereja mungkin atau semakin kita tidak ibadah, kita seringkali tidak fokus, kita seringkali jauh dari Tuhan. Teman-teman, saya ingin mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu adil, Tuhan selalu ada di sana buat kita. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita tetap setia untuk percaya pada Tuhan? Satu lagu kita nyanyikan sebelum memasuki doa pengakuan dosa. Kita minta Tuhan selidiki hati kita yang paling dalam. Yang hanya Tuhan dan kita yang ketahui sendiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi Tuhan selidiki hati kami. selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Setia. Kita minta Tuhan selidiki hati kita yang paling dalam. Kita tundukkan kepala, kita siapkan diri, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Bahkan jauh lebih dari kami sendiri mengetahui isi hati kami. Seringkali kami bahkan tidak menyadari bahwa kami telah jauh dari Tuhan. Bahkan kadang kami menyalahkan Tuhan, Tuhan yang jauh dari kami. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan Engkau tidak berpindah. Sertai Tuhan kami semua. Tarik kembali kami ya Tuhan supaya kami tetap dekat dengan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk
dekat denganmu, untuk merasakan kembali kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, kami mengakui diri kami adalah diri yang terbatas. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang seringkali jatuh, menjauh dari Tuhan. Bawa kami kembali Tuhan dekat padamu. Selidikilah hati kami lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, kami mengaku dosa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kasih-Mu ya Tuhan. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kita berjuang sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, Ibrani 13 ayat 5 yang mengatakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, bahkan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Saya harap kita semua percaya, dan kita yang percaya kita bisa berdiri bangkit dan kita bisa mengakui kepercayaan iman kita melalui suatu kepercayaan iman, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King. Sekali lagi, praise the Father, praise the Son, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in God of glory, majesty, praise forever to the. One more time, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Teman-teman, sekali lagi kita tenangkan hati. Sekali lagi teman-teman silahkan duduk. Sebelum kita mulai ke dalam sesi khotbah, saya ingin membawakan suatu lagu buat teman-teman, dan teman-teman saya harap juga ikut menyanyikan suatu lagu yang mungkin baru buat kita. Ya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang janji Tuhan, terbayang nggak teman-teman? Janji Tuhan itu apa sih? Tuhan pernah janjiin apa sih? Gitu ya. Yang pertama teman-teman, Tuhan pernah menjanjikan akan datang seorang penyelamat untuk menebus kita dari dosa. Sudah terjadi, ya. Kemudian Tuhan berjanji Ia akan menyediakan tempat bagi kita. Nanti bersama Dia di Maranatha, ya, setelah semua kesudahannya. Teman-teman, percaya gak janji Tuhan? Kalau teman-teman tanya pada saya, berpikir secara logika atau secara manusianya saya sendiri tidak bisa percaya, ya, kalau sesuai logika.
Siapa sih yang mau ngirim anaknya mati? Atau ya untuk apa sih mati gitu ya? Ataupun seperti seolah-olah masa dosa Adam itu kena ke kita. Ya seperti itu aja kadang kita susah untuk percaya. Tapi teman-teman, Tuhan kita itu memang di luar logika. Tuhan kita itu tidak bisa kita batasi dengan logika kita. Jadi saya percaya karena itu adalah iman saya pada Tuhan. Ku percaya janji Tuhan. Semoga teman-teman juga bisa percaya janji Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati sebelum mendengar firman Tuhan. Kita nyanyi bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi teman-teman, kita rasakan kasih setia Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Sebab itu adalah janji dari Tuhan sendiri. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin teman-teman, sekiranya kita senantiasa percaya pada janji Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa ya teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena hanya Engkaulah yang setia dan memegang janji-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini, Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan bukan hanya itu, Engkau juga meneguhkan janji-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang percaya akan janji-Mu. Orang-orang yang memegang janji-Mu. Dan terus berharap bahwa Tuhan akan menepati janji Tuhan. Karena Engkaulah Allah, Sang pemegang janji itu. The promise keeper. Terima kasih Tuhan, berkati sesi hari ini. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami rindu mendengar Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya memberikan judul perenungan kita pada hari ini, Promise Keeper. Promise Keeper. Iya. Nah, teman-teman, saya yakin sebagian besar dari antara kita ya yang mengikuti ibadah hari ini pernah merasakan yang namanya diputusin. Ya. Sebagian besar, enggak semuanya kok, sebagian besar. Dan bagi yang sudah pernah mengalami atau merasakan yang namanya diputusin itu, saya yakin teman-teman tahu gimana sakitnya, pedihnya, tahu gimana rasanya nggak enaknya ketika diputusin. Kenapa? Karena janji-janji yang sudah dibuat berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya, ternyata ujung-ujungnya tidak bisa ditepati. Ya, yang lagi pacaran atau yang sudah pernah pacaran, ya, pasti pernah dijanji-janjiin. Entah itu digombalin ataupun mungkin dikata-katain gitu ya, oh aku akan tetap mencintaimu, aku akan tetap mengasihimu, apapun yang terjadi. Ya. Teman-teman, saya pernah dengar sebuah cerita. Jadi ada satu cowok lagi gombalin pacarnya. Saya tahu nggak? Kalau ada laut, laut pun akan kuseberangi untuk menemui kamu. Dan pacarnya tentu saja merasa kayak, wah ini saya lagi dijanjiin nih dengan sesuatu yang istimewa gitu ya. Kalaupun ada badai akan kuterjang untuk bisa menemui kamu. Dan kalaupun bumi ini bergoncang bahkan ada hujan api, aku akan tetap datang untuk ketemu kamu. Si ceweknya bilang, masa gitu ya. Aduh aku senang kali gitu. Tapi kenapa kemarin katanya mau datang jemput, kok nggak datang? Kemarin kan gerimis say. Hujan badai diterjang tapi gerimis nggak bisa lewat. Gitu. Sakit hati banget kalau udah dijanjiin, bahkan janji yang besar, janji yang muluk, ujung-ujungnya nggak bisa ditepatin. Sehingga banyak orang berkata, ya kalau yang namanya janji orang, janji manusia mah janji tinggal janji. Ujung-ujungnya pasti nggak akan bisa ditepati, paling nggak bisa ditepati secara sempurna. Ya, namanya juga manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh keterbatasan. Ya teman-teman, manusia tidak bisa dipercayai sepenuhnya untuk bisa memegang janjinya. Ya, manusia termasuk saya tidak bisa dipercaya sepenuhnya untuk bisa dipegang janjinya. Tapi kalau begitu apakah ada yang janjinya bisa dipegang dengan teguh? Tentu saja jawabannya ada dan jawabannya adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dengan luar biasa. Tuhan yang berjanji dan Dia akan menepatinya. Dan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 15.
Ya, jadi selama setahun ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam perjalanan umat Tuhan. Ya, setiap minggu satu kitab kita akan melihat secara khusus, mungkin satu bagian di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah umat percaya sehingga kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang bermisi dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita berlipat ganda seperti minggu lalu sudah disampaikan oleh Pendeta Sunario. Ya, teman-teman, saya ngajak kita untuk melihat Kejadian pasal 15. Ya, saya akan ngutip beberapa ayat aja sambil saya nanti ceritakan apa sih yang dijanjikan Tuhan di sini dan bagaimana proses perjalanan si Abram ini akhirnya bisa percaya pada janji Tuhan. Teman-teman, mari kita ngelihat Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Ya, teman-teman boleh buka Alkitabnya teman-teman. Ya. Kalau nggak punya Alkitab atau kalau sulit buka Alkitab karena teman-teman buka YouTube dari handphone, Alkitab juga dari handphone. Kalau begitu buka Alkitab, YouTube-nya berhenti, ya udah saya sediakan di dalam slide saya. Ya, saya akan bacakan Kejadian pasal 15 ayat 1 dalam bahasa Indonesia. Nanti teman-teman lihat dalam bahasa Inggris ya di slide-nya ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram pada suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, fear not Abram, I am your shield and the one who will reward you with great abundance. So teman-teman, di sini ini bukan janji pertama Tuhan kepada Abram. Ya. Ini adalah janji kesekian, tapi ini adalah sebuah pengulangan janji, artinya bahwa dia akan benar-benar memegang janjinya. Artinya Tuhan gak lupa dengan janjinya, bahkan Tuhan mengkonfirmasi dengan mengatakan, janganlah takut. Ya, kita lagi menjalani 2021, sudah selesai 2020 dengan penuh ketakutan, mungkin kitanya gak takut gitu ya, tapi kita tahu orang-orang di sekeliling kita, aduh gimana ya nanti kalau seandainya saya kena COVID, kamu kena COVID, dia kena COVID, semua kena COVID, gimana nih gitu ya. Dipenuhi dengan ketakutan. Ya. Abram juga punya sebuah kekhawatiran bagaimana nanti janji yang disampaikan Tuhan itu tidak bisa dia hidupi dengan sepenuhnya. Ya. Karena Abraham berpikir kalau misalnya saya nggak punya anak, gimana nanti janji Allah bahwa keturunanku akan jadi bangsa yang besar itu bisa dipenuhi. Saya harus usaha apa ini gitu ya. Sehingga Allah berkata kepada Abraham, fear not Abram, I am your shield, aku adalah perisaimu, and the one who will reward you with great abundance. Yang akan menghadiahkan, yang akan mengupahi engkau, yang akan memberikan hadiah kepadamu sangat melimpah, sangat limpah ruah dan tidak pernah kekurangan. I am your shield, aku adalah perisaimu, artinya adalah Tuhan itu pelindung. Ya, sehingga Abraham itu bisa berlindung di dalam Tuhan. Dan I am the one who will reward you, aku adalah yang akan menjawab janji itu. So teman-teman, kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu pantas untuk kita percayai, pantas untuk kita yakini, pantas untuk kita bisa berlindung di dalamnya. Kita nggak tahu COVID ini masih berapa lama. Apalagi beberapa waktu terakhir ini rekor masih terus pecah. Ya. Orang-orang yang terjangkit COVID, orang-orang yang mati karena COVID, belum lagi muncul COVID model baru, kita belum tahu lagi nanti berapa bulan ke depan ada berapa jenis COVID. Entah mungkin jangan-jangan ada COVID-21, COVID-22, COVID-23, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dan kita nggak tahu bagaimana kita bisa aman di dalam kondisi seperti ini. Indonesia beberapa waktu terakhir ini menutup ya penerbangan internasional untuk bisa masuk. Dan negara-negara lain juga memberlakukan hal yang sama. Kita nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu bagaimana kita bisa selamat, kita bisa lepas dari kondisi ini. Tapi Tuhan berjanji, aku adalah perisaimu. Aku adalah perisaimu sehingga kamu nggak perlu takut. Kamu nggak perlu khawatir, kamu bisa mengandalkan aku. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memberikan upah atau hadiah yang besar bagi Abram.
Hadiah apa? Tentu saja Abram udah tahu sih sebenarnya. Hadiahnya adalah keturunan yang sangat banyak. Ya, di bagian selanjutnya dikatakan bahwa Abram itu bertanya kepada Allah, loh bagaimana saya bisa punya keturunan yang banyak sedangkan saya sudah tua? Abram itu umurnya udah setara dengan, bahkan mungkin lebih tinggi daripada akong kita, teman-teman. Ya. Teman-teman sebayanya Abram waktu itu sudah punya cucu, bahkan mungkin cucunya juga udah punya anak, atau cucunya udah punya cucu. Tapi Abram gak punya anak, istrinya mandul dan sudah tua pula itu. Sehingga dia bingung bagaimana Allah akan menggenapi janjinya ini. Dan bagaimana saya bisa berusaha supaya bisa menolong Allah menggenapi janjinya. Sehingga dia bertanya, Allah bagaimana, apakah yang akan engkau berikan kepadaku kalau aku meninggal dan gak punya anak? Sedangkan yang paling layak untuk mendapatkan warisan itu atau janji itu adalah anaknya orang lain. Bahkan dia bukan orang yang sekampung denganku, bukan dari keluargaku, dia benar-benar orang asing yang kerja di rumahku. Ya, tapi Allah berkata, jangan takut, ya. Aku akan menjadikan anakmu sebagai ahli warismu. Ya. Dan Allah berkata, coba lihat keluar. Lihat bintang di langit. Kalau teman-teman sekarang keluar lihat bintang di langit nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau teman-teman buka internet pasti bisa kelihatan. Googling aja deh. Galaksi gitu ngelihat betapa banyak bintang itu. Ya. Betapa banyak bintang yang ada di angkasa sana. Dan betapa banyak butir-butir pasir yang ada di pantai. Dan dikatakan bahwa keturunanmu akan sebanyak itu. Tentu saja ini bukan bicara soal jumlah, tapi bicara soal banyak dan bicara soal kualitas yang sangat besar. Ya, dan bukan hanya soal keturunan secara biologis atau orang Israel gitu ya, tapi keturunan secara rohani. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa setiap orang percaya kepada Kristus adalah keturunan Abraham secara iman. So kita ini adalah ahli warisnya Abraham juga, artinya kita juga memegang peranan yang sama, memegang hak yang sama untuk mendapatkan janji dari Allah ini. Di ayat 6, ya, di poin selanjutnya, dikatakan lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya highlight dua hal di sini. Percayalah dan juga kebenaran. Percayalah Abram dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah pengen respons apa sih dari Abraham sebenarnya? Allah bukan pengen Abram itu berusaha untuk bisa punya istri banyak dan akhirnya nanti punya anak banyak. Berhubung karena istrinya Sarai mandul, gak bisa punya anak. Cara manusia dan cara yang dipikirkan oleh Sarai dan disetujui oleh Abram adalah dengan ngambil wanita lain dan melahirkan anak dari wanita lain. Tapi caranya Allah bukan seperti itu. Caranya Allah adalah hal yang mustahil bagi Abram. Bagaimana mungkin seorang yang sudah seusia akong-akong kita gitu ya, bisa punya anak, bayi gitu ya, yang baru dilahirkan. Dan gimana bisa sehat? Sedangkan penelitian zaman sekarang aja katanya kalau wanita umur 40 ke atas melahirkan anak, itu anaknya udah punya resiko bermacam-macam kelainan dalam hal kesehatannya. Bagaimana yang udah umur 70-an, 80-an tahun melahirkan anak? Wah, makin banyak saja tentu saja hal-hal yang bikin khawatir. So Allah menjanjikan itu dan Abram hanya perlu percaya. Abram hanya perlu percaya. Dan percayanya di sini kalau kita lihat teman-teman, prosesnya bukan percaya ting dan dia akan percaya seterusnya, enggak. Di dalam perintah Allah di sini percayalah, di dalam perkataan di dalam Alkitab ini percayalah Abram, dilanjutkan dengan proses Abram jatuh bangun. Dia enggak percaya sama Allah, Allah tegur dia. Dia nggak percaya lagi sama Allah, Allah tegur dia lagi. Dia nggak percaya lagi, dia perlu nggak percaya lagi, dia nggak percaya lagi.
Tapi ketika Abram mempercayai janji Allah, itu diperhitungkan sebagai kebenaran bagi dia. Dan kebenaran di sini bicara soal bagaimana kita itu yang sebenarnya nggak layak, akhirnya jadi dilayakkan, jadi dibenarkan. So, karena percayanya Abram itu, Tuhan memperhitungkan Abram itu jadi benar. Ya, jadi kalau kita ngelihat di dalam prosesnya sebenarnya dari segi Abramnya itu dia nggak pantas untuk dipercayai dengan janji ini sebenarnya. Dan kalau kita renungkan kembali dalam hidup kita, berapa banyak sih Tuhan udah berjanji buat kita, atau paling nggak berapa banyak kita menyadari bahwa Tuhan itu punya janji yang luar biasa buat kita. Janji masa depan yang cemerlang ketika engkau berjalan di jalannya Tuhan. Cemerlang bukan berarti bahwa semuanya akan mulus, kamu akan gampang lulus ujian, kamu akan dapat apa yang kamu cita-citakan. Enggak, bukan itu. Tapi masa depan yang cemerlang adalah masa depan di mana kamu bisa mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam perjalanannya berapa banyak kamu jatuh. Saya sendiri menjalani proses pembentukan daripada Tuhan enggak gampang. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Puluhan kali, enggak, ratusan kali, bahkan ribuan kali mungkin. Bahkan lebih daripada itu mungkin. Kalau sehari jatuh 3 kali, kayak makan gitu ya. Sehari jatuh 3 kali, setahun udah 1000-an. 10 tahun udah 10.000-an. Mungkin udah jutaan kali saya jatuh bangun untuk mempercayai Tuhan. Tapi kalau sampai sekarang Tuhan masih izinkan saya untuk hidup, saya untuk ada sampai saat ini, saya bahkan ada di depannya teman-teman untuk bisa ngomongin hal ini, bukan berarti saya sudah sukses. Tapi itu artinya bahwa Tuhan masih menjaga dan memelihara janjinya. Sama, Tuhan juga menjanjikan hal yang serupa. Bahwa Dia adalah Allah yang layak untuk dipercaya. Dan ketika kita mempercayai Tuhan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Diperhitungkan sebagai sesuatu yang layak untuk kita bisa pegang. So teman-teman, kita perlu untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga kepercayaan kita, iman kita, itu bisa diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Nah kemudian di situ Tuhan melanjutkan firman-Nya. Ya, Tuhan mengatakan kepada Abraham, ya, ketika engkau keluar dari Ur Kasdim, ya, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Dan kamu akan hidup sebagai penguasa. Kamu akan berkuasa, kamu akan memiliki negeri ini dan semua bangsa juga akan diberkati melalui kehadiran bangsamu, kehadiran keturunanmu. Tapi Abraham bertanya lagi, Tuhan, dari mana aku tahu kalau aku bisa memilikinya? Dan Tuhan menjawab dengan cara yang aneh. Ya. Harusnya kalau dibilang, Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya, maka akan dikasih mungkin sertifikat. Ya, tanda tangan 2 sisi, 2 pihak gitu ya. Tapi sertifikat yang diberikan oleh Allah adalah gini. Ambillah bagiku seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Ya. Nah kalau teman-teman pelajari, ini adalah konteks perjanjian di zamannya Abraham di timur dekat kuno. Apa yang dilakukan? Hewan-hewan itu akan dibelah 2 dari kepala sampai ke kaki, bukan di perut, gitu ya. Dari kepala sampai ke kaki, kemudian diletakkan di satu bagian di satu sisi, satu bagian di sisi lain. Ya, jadi lembunya di satu sisi ada, di sisi lain ada. Kambingnya ada juga begitu, dombanya ada begitu, kecuali burung-burungnya karena itu kecil, susah dibelah. Ya sebenarnya zaman sekarang sih gampang belahnya, zaman dulu pisaunya belum secanggih sekarang, belum setipis sekarang, gitu ya. Nah itu nggak dibelah, diletakkan di situ. Nah perjanjiannya adalah kedua belah pihak akan menjalani jalan di tengah-tengah 2 sisi korban itu. Ya, 2 sisi korban itu kedua pihak akan berjalan. Pihak saya akan berjalan dari sebelah sini, pihak kamu akan berjalan dari sebelah sana, kita akan ketemu di tengah. Dan di tengah-tengah ini, tempat kita berjalan itu adalah darah dari hewan-hewan itu. Perjanjiannya adalah kalau satu pihak
atau bahkan kedua belah pihak tidak bisa memenuhi janjinya, ingkar janji, maka nasibnya akan sama seperti hewan itu. Bukan hanya sekadar mati, tapi semua yang mewakili, semua yang diwakili oleh dia, ya, kalau di dalam konteks itu ya keluarganya. Kalau zaman dahulu ya raja, 2 orang raja membuat perjanjian itu, maka bangsanya harus mendapatkan hukuman yang sama gitu ya, mati gitu. Nah, ini adalah perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Abram, ya. Dan setelah Abram membuat pemisahan itu, dia nunggu Tuhan datang. Ya. Dia nunggu Tuhan datang. Sambil nunggu itu dia ngelihat bahwa ada burung-burung pemakan bangkai sudah mulai mendekati dan dia usir. Itu pekerjaan seharian dia lakukan itu, ngusir sampai akhirnya capek. Dan menjelang matahari terbenam, dia karena kecapean dia tidur. Dan di saat tidur itu gelap yang benar-benar gelap ada di tengah-tengah kondisi atau ada di tengah-tengah tempat Abram berada waktu itu. Dia nggak bisa ngelihat apa-apa lagi, dia nggak tahu di sekelilingnya itu ada apa, ada hewan buas yang mau memakan bangkai itu atau bahkan mau menerjang dia nggak tahu. Dan dia dalam kondisi yang sangat lelah, sangat ngantuk. Dan di situ tiba-tiba Allah kembali menyatakan janjinya. Dan janjinya ini, janji Allah bagi Abraham di waktu itu adalah janji yang sangat aneh. Janjinya berkata bahwa keturunanmu nanti akan pergi sebagai orang asing ke sebuah negeri dan mereka akan diperbudak di sana. Bayangkan, kalau kamu dapat janji dari Tuhan seperti ini. Nanti anak kamu, cucu kamu, cicit kamu, bakal jadi pembantu. Dan bukan hanya pembantu, bakal jadi budak. Di tempat orang yang tidak percaya, di tempat orang yang sangat-sangat bengis gitu ya. Apakah kamu bisa percaya sama yang menjanjikan seperti itu? Janji yang aneh. Tapi janji Allah bukan berhenti di situ. Dikatakan bahwa 400 tahun lamanya mereka akan diperbudak, tapi mereka akan keluar dan kembali ke negeri ini dan mereka akan mengklaim janjiku itu. Mereka akan memiliki tanah ini dan mereka akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Dan engkau akan menikmati peristirahatan yang tenang di dalam Tuhan. Di tengah kegelapan itu, mungkin di tengah Abram yang setengah sadar, dia melihat ada tungku api. Ya, tungku api, perapian yang berasap, dan obor yang turun dari langit yang melewati hewan-hewan itu. Apa yang ditandakan di sini? Abram adalah pihak yang tidak ikut berjalan di tengah-tengah perjanjian itu. Artinya apa? Artinya ini adalah sertifikat yang ditandatangani sepihak, tapi tetap diserahkan kepada pihak yang tidak tanda tangan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah lah yang membuat perjanjian itu dengan Abraham. Dan Allah lah yang akan menggenapi janji itu pada Abram. Kejadian pasal 15 ayat ke-18 berkata, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman. Allah memberikan perjanjian itu. Dia yang menjalani perjanjian itu karena dia tahu bahwa Abraham gak akan mungkin bisa memenuhinya. Dan dia juga memberikan firman-Nya kepada Abraham. Memberikan pengenalan bagi Abram. Inilah aku yang menjanjikan itu buat kamu. Sementara Abram hanya tertidur di situ. Teman-teman, saya pengen hari ini kita sama-sama belajar melihat Tuhan seperti apa sih yang membuat perjanjian dengan kita. Keturunan Abram secara iman ini. Perjanjian yang dibuat dan dipenuhi sendiri oleh Tuhan. Yang tidak mengandalkan kesetiaan ataupun ketidaksetiaan kita. Di mana kita hanya butuh untuk percaya kepada Tuhan. Teman-teman, kondisi di mana Abraham tertidur sementara Allah menjalani perannya sebagai pembuat janji dan pemegang janji itu. Itu mengingatkan saya akan
peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Pada waktu itu Tuhan Yesus berada di dalam satu kegentaran. Karena dia akan mengalami sebuah keterpisahan dari Allah Bapa untuk menanggung segala dosa manusia. Dosa saya dan dosa saudara juga. Dan di dalam ketakutan itu dia sangat ingin supaya murid-muridnya itu bisa berjaga-jaga. Paling enggak bangun dan paling enggak berdoa dengan dia. Tapi dia menemui murid-muridnya itu tertidur. Apakah Yesus enggak tahu bahwa murid-muridnya itu bakal tidur? Apakah Yesus enggak tahu bahwa murid-muridnya itu kecapean? Yesus tahu betul. Karena dia menjalani hari yang sama dengan murid-murid itu dan dia mengalami kelelahan yang sama dengan murid-murid itu. Dia tahu betul mereka ngantuk. Tapi dia ingin mengingatkan kembali bahwa ketika Allah membuat perjanjian dengan Abram tertidur. Sehingga Allah lah yang menjalani perjanjian itu. Demikian juga dengan Yesus. Dialah yang kemudian berjalan untuk memenuhi perjanjian itu. Tapi bedanya dialah yang menjadi kurban yang disembelih untuk menebus setiap kita dari keberdosaan kita. Dialah yang mati disalibkan di tengah-tengah dua orang penjahat. Tapi bukan hanya itu. Dia juga bangkit dari kematiannya. Sama seperti dia sudah menjanjikannya sebelum dia bahkan disalibkan. Dan bukan hanya dia bangkit, dia juga hidup. Dan dia menyatakan kuasanya dan kemenangannya. Sehingga setiap kita bisa mengklaim janji Allah itu. Karena janji itu bukan hanya Allah yang buat, tapi Allah juga yang memenuhi. Dan Allah juga yang menawarkan itu bagi setiap kita. Janji bahwa Allah bisa dipercaya. Janji bahwa Kristus hidup dan sanggup memberi hidup bagi kita. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran teman-teman menghadapi tahun 2021. Mungkin ada yang punya impian, saya pengen kuliah di luar negeri. Tapi nggak tahu bisa nggak dengan kondisi COVID seperti ini. Mungkin ada di antara kita yang pengen, aku pengen belajar hal-hal yang baru. Tapi nggak tahu ya, bisa nggak belajar hal baru seperti ini. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, saya pengen nyari pekerjaan yang bisa menjamin kehidupan saya. Atau saya pengen buka usaha yang bisa nantinya saya kembangkan. Tapi nggak tahu bisa atau enggak. Teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Percayakan setiap diri kita dan setiap hidup kita itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Dia akan menepatinya. Tuhan bukan hanya berjanji Dia akan memberikan bagi Abram kelimpahan, tapi Dia juga memberikan bagi kita kelimpahan. Kelimpahan bukan dari segi jasmani. Kelimpahan di dalam sukacita, kelimpahan di dalam damai sejahtera, kelimpahan di dalam kemuliaan Tuhan. Dan Dia juga adalah Allah yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Teman-teman, kita bisa pegang janji Tuhan ini. Karena Dia adalah Tuhan yang memegang janjinya sendiri. Dia adalah Tuhan yang memenuhi janjinya sendiri. Karena itu kita boleh sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan kita boleh membuat perjanjian itu dengan Tuhan. Dan kita menerima firman-Nya. Bagaimana kita bisa hidup menjalani perjanjian kita dengan Tuhan? Dengan kita sungguh-sungguh percaya, dengan kita sungguh-sungguh juga setiap saat, setiap waktu merenungkan kebenaran Tuhan. Merenungkan firman Tuhan karena Dia sudah berfirman bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kita berdoa yuk. Teman-teman, saya pengen ngajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya nggak tahu teman-teman punya rencana apa di tahun yang baru ini.
Dan saya nggak tahu ada kekhawatiran apa yang sedang melanda diri teman-teman. Tapi saya pengen mengajak kita untuk sungguh-sungguh boleh mempercayai Tuhan yang memegang janjinya. Tuhan yang adalah promise keeper itu. Mari kita mengendapkan firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Dan kita berdoa secara pribadi, katakan, Tuhan, aku mau percaya kepada janji-Mu. Ke depan aku nggak tahu bagaimana. Tapi aku mau percaya pada janji-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang layak dan pantas untuk dipercaya. Engkau dapat dipercaya dan Engkau akan memperhitungkan kepercayaan kami itu sebagai kebenaran. Dan Engkau akan menggenapi perjanjian itu di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak muda yang mengikuti GYM pada hari ini. Mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mereka yang sudah menemukan janji Tuhan pada hari ini. Dan mau mengklaim janji Tuhan itu di dalam hati mereka pada hari ini. Biarlah Tuhan meneguhkan janji Tuhan itu bagi mereka. Dan Tuhan menguatkan mereka untuk boleh terus bersandar kepada janji Tuhan itu. Seberapa sering pun mereka jatuh, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan yang memegang janji itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu di dalam hati setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan dan merenungkannya. Dan ajar kami untuk hari demi hari, demi hari, demi hari. Boleh meletakkan iman kami pada Tuhan. Mempercayai Tuhan yang memegang janji itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Immanuel yang menjanjikan penyertaannya. Yang sudah mengajarkan kami juga untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk ibadah kami. Kami bersyukur untuk setiap bagian yang kami boleh persembahkan pada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi kami, menguatkan kami dan memberkati kami. Karena kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus
biarlah itu yang senantiasa memberkati setiap kami, menyertai setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, thank you udah ikut GYM hari ini. Ya teman-teman, thank you udah ikut GYM hari ini. Kiranya teman-teman terberkati, kita boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memenuhi janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan adalah Tuhan yang memenuhi janjinya, dan Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan janjinya dalam setiap kita, sehingga kita boleh percaya penuh pada Tuhan. So teman-teman, saya pengen ingetin lagi, bahwa kita boleh tetap ikut di GYM dengan konsep yang baru ini, dan kiranya dengan hadirnya GYM konsep yang baru ini, teman-teman juga boleh semakin enjoy di dalam ibadah, semakin lagi ngerasa ini ibadah yang dekat dengan kami, ibadah yang sangat inspiratif bagi kami dan sangat membawa kami dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya teman-teman juga boleh terus mengucapkan syukur dalam hidup teman-teman. So teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan persembahan, ini juga waktu yang tepat ya. Sekali lagi saya ingatkan, kita ngumpulin persembahan bukan karena gereja butuh duit. Memang gereja butuh duit, tapi kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih bisa memenuhi segala kebutuhan gereja ini dengan pertolongan Tuhan. Tapi kami pengen memfasilitasi supaya teman-teman bisa menyampaikan syukur teman-teman melalui persembahan teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh scan QR code, kirim OVO atau GoPay atau transfer bank, dan teman-teman bisa memberikan persembahan di situ. Ya, sampai ketemu lagi di GYM minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.